Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Karina Putri dari kelas A1 Sistem Informasi akan menjelaskan tentang life cycle proses requirement engineering berdasarkan ISO IEC IEEE 29148-2018. Apa itu ISO IEC IEEE 29148-2018? Adalah sebuah standar internasional yang memberikan panduan dari proses dan produk yang terlibat dalam requirement engineering atau rekayasa kebutuhan sepanjang siklus hidup sistem dan perangkat lunak. Life cycle engineering yaitu metodologi rekayasa berorientasi keberlanjutan yang memperhitungkan dampak teknis, lingkungan, dan ekonomi yang komprehensif dari keputusan dalam siklus hidup produk, atau dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan produk yang berorientasi pada keberlanjutan dalam lingkup satu hingga beberapa siklus hidup produk. Life cycle engineering memerlukan analisis untuk mengukur keberlanjutan, menetapkan target yang sesuai untuk dampak lingkungan. Penerapan metodologi dan teknologi yang saling melengkapi memungkinkan para insinyur menerapkan life cycle engineering untuk memenuhi tujuan lingkungan. Requirement engineering atau rekayasa kebutuhan adalah proses mendefinisikan, mendokumentasikan, dan memelihara kebutuhan. Ini adalah proses mengumpulkan dan mendefinisikan layanan yang disediakan oleh sistem. Requirement engineering, istilah lainnya yaitu requirement analysis, yang setiap proses pembangunan software akan melalui fase requirement engineering ini. Proses mendefinisikan layanan yang dibutuhkan pelanggan dari suatu sistem dan batasan di mana ia beroperasi dan dikembangkan. Proses requirement engineering. Yang pertama yaitu kebutuhan elicitas. Requirement elicitation digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebutuhan sistem yang ingin dikembangkan. Seperti pengetahuan tentang pelanggan bisnis, perangkat lunak, serta hal penting lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan sistem. Yang kedua yaitu spesifikasi kebutuhan atau requirement specification. Digunakan untuk menghasilkan model kebutuhan sistem perangkat lunak secara formal. Semua kebutuhan termasuk dalam kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta kendala yang ada ditentukan oleh model ini. Yang ketiga yaitu verifikasi dan validasi kebutuhan atau requirement verification and validation. Mengacu pada sistem yang dimana sistem dapat mengimplementasikan fungsi atau kebutuhan-kebutuhan yang telah dibuat dengan benar, serta mengacu pada sistem yang dibuat apakah dapat digunakan sesuai kebutuhan pelanggan atau tidak. Yang keempat yaitu manajemen kebutuhan atau requirement management. Proses analisis, dokumentasi, observasi, dan menyetujui kebutuhan yang dimana spesifikasi kebutuhan harus dipastikan sebaik mungkin untuk bisa memasukkan perubahan dalam kebutuhan yang telah ditentukan oleh pengguna akhir di tahap-tahap berikutnya. Requirement. Sebuah proyek harus menghasilkan informasi berikut sebagai bagian dari proses rekayasa kebutuhan. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan bisnis. Motivasi bisnis dalam mengembangkan atau mengubah sistem elemen informasi ini harus ditentukan bisnis. Manajemen bisnis harus bertanggung jawab atas spesifikasinya. Yang kedua yaitu spesifikasi kebutuhan pemangku kepentingan. Unsur-unsur informasi dari spesifikasi ini harus ditentukan oleh pemangku kepentingan. Para pemangku harus bertanggung jawab atas spesifikasinya. Yang ketiga yaitu spesifikasi kebutuhan sistem. Mengidentifikasi kebutuhan teknis untuk kepentingan sistem yang dipilih dan digunakan untuk mencapai sistem yang diharapkan. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang terakhir yaitu untuk produk perangkat lunak tertentu atau program set program yang melakukan fungsi tertentu dalam lingkungan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.